بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hasyiah al-Usul as-Salasa. Qala al-musannif wa dalilul istighasah, dan dalil al-istighasah qauluhu ta'ala id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Id tastaghithuna rabbakum, ingatlah tatkala mereka beristighosah kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah Azza wa Jalla. Fastajaba lakum, lalu Allah Azza wa Jalla mengabulkan istighosah tersebut untuk kalian. Di sini disebutkan al-istighosah wa annaha ibadatun min ajallil ibadat wa afdal anwa'iha. Istighosah merupakan ibadah, termasuk jenis ibadah yang paling afdol dan yang paling mulia. Wahya akhassu anwa'id du'a. Istighosah jenis doa yang paling khusus. Jadi istighosah itu bagian dari doa, tapi dia lebih khusus. Fa inna du'a al-makrub yuqalu lahu istighosah. Sesungguhnya doa al-makrub, permohonan orang yang kesulitan dalam kondisi genting. Al-makrub itu orang yang kesulitan. Al-makrub orang yang kesulitan. Yuqalu lahu istighosah, itu disebut dengan istighosah. Jadi kalau ada orang kesulitan, dia memohon, permohonan tersebut disebut dengan istighosah. Wal istighosah hiya tolabul ighosah. Istighosah ini adalah tolabul ighosah, memohon al-ighosah. Wa huwal infqadh minadh-dhaiq wa syiddah. Istighosah itu adalah al-inqadh minadh-dhaiq wa syiddah, menyelamatkan. Al-ighosah, ya, tolabul ighosah. Istighosah tadi artinya apa? Tolabul ighosah, memohon ighosah. Ighosah itu artinya apa? Lebih simpelnya bantuan, pertolongan. Nah, istighosah itu atau ighosah tadi menyelamatkan dari kegentingan, kesempitan, kesusahan. Itu namanya ighosah. Ada orang yang lagi kelelep, tenggelam. Dia renang, dia teriak meminta bantuan. Tindakan antum membantu dia disebut dengan apa? Ighosah. Difahami? Tindakan dia meminta bantuan disebut dengan apa? Istighosah. Jadi faham? Istighosah itu meminta bantuan, namun orang yang meminta pada waktu itu dalam kondisi genting. Faham? Contoh misalkan pada perang Badar, kaum muslimin sempat dipukul mundur, ya. Kondisi genting enggak waktu itu? Genting kan? Nabi SAW beristighosah. Namanya apa? Tolabul ighosah, meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan dari Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi beliau sedang genting, kaum muslimin pada waktu itu. Jelas? Wa aktsaru ma yuqal ghiyasul mustaghitsin. Dan lebih seringnya
disebut dengan istilah Ghiyasul Mustaghitsin. Ghiyas. Ya. Ghiyas meminta pertolongan atau bantuan, membantu orang-orang yang meminta pertolongan. Ai mudrik ibadahu fi syada'id idza da'u. Maknanya Allah Azza wa Jalla Ghiyasul Mustaghitsin itu maknanya menolong orang-orang yang meminta pertolongan. Ana ulangi. Ghiyasul Mustaghitsin menolong orang-orang yang meminta pertolongan. Ai mudrik ibadihi fi syada'id idza da'auhu. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mendapati hamba-hambanya ketika dalam kondisi genting tatkala mereka berdoa kepadanya. Wa mujibuhum wa mukhallisuhum. Dialah Allah yang mengabulkannya dan yang menyelamatkan mereka. Fa idza sarafaha ahadun li ghairillah, kalau itu dipalingkan kepada selain Allah, ka ayyastaghitsa bil asnam awil amwat awil ghaibin aw nahwihim fahuwa musyrikun kafirun. Seperti kalau seandainya dia beristighosa dengan berhala atau orang-orang yang sudah mati atau orang yang tidak ada di tempat, fahuwa musyrikun kafir. Maka itu disebut musyrik kafir. Jelas? Qauluhu ta'ala id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum ay id tastajiruna rabbakum. Tatkala kalian meminta pertolongan, perlindungan kepada Rabb kalian, wa tatlubuna minhul ghaus. Kalian meminta al-ghaus. Apa al-ghaus tadi? Pertolongan. Fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkannya. Wa dzalika annahu lamma kana yaumu badrin. Yang demikian itu tatkala pada perang Badar, nazara Rasulullah SAW ila kasratil musyrikin. Rasulullah SAW melihat kepada jumlah banyaknya kaum musyrikin. Ja'ala yahtif bi rabbihi wa yunashiduhu. Rasul SAW pada saat itu memulai memanggil Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan memohonnya. Fa'amaddahullahu bin nasri ala aduwihi. Lalu Allah Subhanahu wa taala ulurkan pertolongan terhadap, atau Allah Subhanahu wa taala ulurkan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Faqutilu wa usiru wa zaharul Islam. Sehingga musuh-musuh tersebut terbunuh dan mereka pun ditawan, ya. Wa zahara al-Islam. Islam pun menang. Wa summiya yaumul furqan. Hari kemenangan tersebut disebut dengan hari apa? Yaumul furqan. Fadallatil ayah ala annal istighasa ibadatun fasarfuha li ghairillahi syirkun. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya istighasa adalah suatu ibadah, maka tatkala dipalingkan kepada selain Allah, syirkun, adalah syirik. Jelas? Nah, di zaman sekarang banyak enggak kira-kira orang yang ketika genting minta kepada selain Allah Azza wa Jalla? Banyak. Ketika kesulitan ekonomi, kadang datang ke kuburan. Ketika kesulitan menikah, datang ke dukun. Ketika kesulitan tidak mendapatkan anak, udah menikah bertahun-tahun, datang ke paranormal, dukun, dan yang lainnya. Dan yang seringnya di masyarakat kita, ketika kehilangan barang, mereka istighosanya kemana? Meminta bantuan untuk mencari siapa pencurinya tadi, ke dukun, dan yang semisalnya. Ini semua bentuk kesyirikan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Cukup ya.